Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dedi Farezi, kelas Ilmu Hukum D5 dengan NIM 220205660. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hukum anti monopoli dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Baik, yang pertama, secara istilah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang memiliki arti sendiri poli, yang artinya penjual. Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, dapat diartikan bahwa monopoli merupakan suatu kondisi di mana terdapat adanya suatu penjual yang menawarkan barang atau jasa tertentu. Jadi di sini monopoli dapat diartikan itu menjadi penjual, salah satu penjual. Lalu dalam Undang-Undang Anti Monopoli diatur juga dalam pasal 1 angka 2 yang mengartikan atau menjelaskan bahwa monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Jadi konotasi dari monopoli ini sangat kurang lebih itu ya menguasai dari segi produksi, pemasaran, dan lain-lainnya. Salah satu tujuan dibentuknya undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini adanya undang-undang monopoli tersebut diatur itu yaitu untuk menjaga keseimbangan pasar, yang nantinya keseimbangan pasar tersebut itu tidak dimiliki oleh salah satu kepentingan atau perusahaan tersebut. Mungkin di sini korelasi antara monopoli dengan hukum kekayaan intelektual terletak pada upaya menciptakan keseimbangan antara penghargaan terhadap suatu invensi dari seseorang atau pribadi yang telah menciptakan suatu karya atau hal lainnya. Hukum kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau inovator untuk menggunakan dan memproduksi memasarkan karya atau penemuan tanpa intervensi dari pihak-pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif atas kreativitas yang telah diciptakan oleh pencipta. Yang kedua itu mendorong inovasi, dan ketiga itu mendukung pertumbuhan adanya ekonomi. Jadi perlindungan eksklusif yang diberikan oleh kekayaan intelektual seringkali diinterpretasikan sebagai bentuk monopoli yang sah. Misalnya paten memberikan hak eksklusif periode tertentu yang memungkinkan pemegangnya memiliki kontrol penuh atas produksi distribusi. Jadi yang memiliki suatu produk itu bisa bebas dengan memasarkan produknya sendiri atas dari lahirnya apa yang telah dipikirkan dari misalkan dari paten tersebut atau dari invensi tersebut. Hukum anti monopoli berperan penting dalam menetapkan batasan-batasan terhadap eksklusif hak kekayaan intelektual agar tetap jalan penting dalam menetapkan batasan-batasan. Selanjutnya integrasi antara hukum monopoli dengan hukum kekayaan intelektual, bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, mereka saling melengkapi dan menciptakan dinamika pasar yang sehat. Jadi gunanya hukum anti monopoli dalam hukum kekayaan intelektual adalah untuk adanya tidak disalahgunakan monopoli oleh beberapa orang dalam kaitannya dalam hal ini itu yang sudah saya sebutkan barusan itu. Dalam paten itu seseorang yang telah menciptakan bentuk pikirannya yang telah dilahirkan secara konkret itu bisa dikuasai dengan mereka sendiri. Dengan cara ini mungkin masyarakat dapat menikmati manfaat dan inovasi tanpa kehilangan pilihan dalam pasar yang kompetitif. Dalam pasar itu kan juga terdapat banyak sekali persaingan yang tidak sehat maupun yang sehat. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dan para pemangku kebijakan salah satunya harus memastikan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan seiring dengan penerapan hukum anti monopoli yang efektif.
Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan hak eksklusif dan pemberian edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya menjaga persaingan sehat dalam pasar. Mungkin sekian penjelasan saya yang cukup singkat kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.